Ustazah, apa kabar? Kak Zalika, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini teman-teman insan cendekia 3 ya? Iya, betul Ustazah. Ngomong-ngomong manggilnya nggak usah Ustazah. Baik. Oh, baik. Gitu. Aku panggilnya apa deh, Kak? Mbak atau Kak boleh, Mbak boleh. baik. Kayaknya berat gitu kalau dipanggil Ustazah. Baik, Mbak. Kesibukan selain jadi tutor di mana lagi, Mbak? Vidya sebetulnya ngajar. Kemarin baru selesai pasca sarjana, terus aktivitas ngajar di sekolah tahfidz di daerah Bogor. Untuk ininya sih, sebentar nih kayaknya ada jaringannya nggak oke. Kalau untuk ini sih sebetulnya ngajar bahasa Inggris, tapi karena punya hafalan jadi ngajar Quran juga, tahfidz anak-anak. Gitu. 2 menit lagi. Ya, kita akan mulai ya, Mbak. Ya. Ya. Kak Zalika, terima kasih sudah hadir lagi di Halakoh hari ini, Kak. Kak Zalika, lagi sibuk apa sekarang, Kak? Sama-sama. Lagi sibuk itu nyesain skripsi Masya sih. Allah. Sama baca buku aja udah. Semangat, Kak. Kamu juga. Terima kasih. Tadi suara Widya putus-putus nggak? Aman, Mbak. Oke deh. Takutnya ini suaranya nggak oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi pada malam hari ini. Kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman, sehat, walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita dapat membawakan pahala bagi kita semua serta menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para tabi'in, tabi'ut dan tabi'ahum, kepada kita semua serta kepada umatnya hingga akhir zaman sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Baik, peserta halaqah yang dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, halaqah malam hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita yang Masya Allah sekali prestasinya. Beliau adalah Mbak Widya Nusantari MPD. Izinkan saya untuk membacakan biodata beliau. Beliau lahir di Bogor, 16 Maret 1995. Beliau menempuh S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Melanjutkan S2-nya Manajemen Pendidikan Islam di universitas yang sama.
Beliau juga merupakan delegasi Indonesia di International Agricultural Indonesia ISD, Simposium Universitas Subuka, Jepang. Saat ini beliau menjadi pimpinan dan tutor di W Academy, dan juga menjadi guru Al-Quran dan English teacher di SD ITA El Makmur Bogor. Baik, kepada Mbak Widya, tafadhol dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Senang banget nih ketemu teman-teman di forum Insan Cendekia. Alhamdulillah ini sebetulnya Widya juga alumni Insan Cendekia, tapi batch 2. Ini ada nggak ya yang ikut? Dikasih kesempatan buat sharing sama teman-teman. Kita buka dulu tadi. Sudah dibuka ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, karunia, sehingga kita semua masih bisa dipertemukan ya. Ini insya Allah kan halaqoh ini rutin ya, setiap malam Ahad. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk menggali inspirasi, menggali lagi ilmu, menggali lagi pengalaman gitu di halaqoh ini. Salam serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, Widya senang banget jujur bisa sharing malam ini Insan Cendekia. Ini sini izin ngajakin teman juga ya di Gema Pertiwi. Jadi ada apa namanya, ada member lain nih selain di Insan Cendekia. Oke teman-teman, izin share screen dulu ya. Oke, tema pada malam hari ini Widya akan menyampaikan terkait pendidikan bicara tentang perempuan. Jadi kita udah nggak asing banget ya kata pendidikan itu, bahkan tokoh-tokoh terdahulu, founding father kita itu sudah banyak mengemukakan bahwasannya pendidikan itu hal sesuatu yang paling fundamental ketika kita membangun sebuah peradaban, bahkan salah satu pilar terbesar ketika ingin membangun sebuah negara, maka perbaikilah dulu pendidikannya. Nah, lalu apa sih sebetulnya korelasi perempuan gitu ya, atau bagaimanakah pendidikan menilai seharusnya perempuan itu gitu. Nah, ini insya Allah kita akan bahas malam ini ya teman-teman. Ini diskusi aja kan ya sifatnya. Jadi kayaknya kita nggak asing lagi ya kalau teman-teman sekarang lagi banyak yang viral gitu ya, berita-berita yang paling happening banget tuh yang di Ponorogo ya. Jadi banyak pelajar yang minta cuti buat nikah gitu karena mereka hamil duluan gitu. Bahkan ini jumlahnya bukan lagi 1, 2, 4 dan sebagainya gitu, tapi ratusan. Di salah satu data dikemukakan bahwasanya ada sekitar 125 pelajar gitu. Bayangin ketika kita mendengar itu ada perasaan ya Allah kok bisa gitu kan ya teman-teman. Ini masih sekolah loh gitu kan. Kemudian ini sebetulnya yang Widya sampaikan screenshotan ini di slide ini itu sebetulnya berita yang baru-baru nih ya, semuanya bulan Januari. Terus ada juga nih terkait video syur pelajar di MUBA. Ternyata itu yang ngelakuin adalah kekasihnya. Yang jadi pertanyaan adalah di sini itu semuanya di bawah umur gitu ya, tapi sudah berani membuat konten-konten bahkan video asusila gitu kan. Terus juga akhirnya dari satu keberanian itu timbul berbagai macam masalah ya, seperti ada pembunuhan lah, bahkan kekerasan seksual gitu. Dan yang parahnya gitu ya, semua korban yang ada diberitakan ini adalah semuanya perempuan gitu kan. Ini justru jadi isu yang PR besar gitu kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang pendidik gitu ya, atau sebagai seorang anak muda gitu, kita punya peran penting. Kok bisa ya? Kenapa ya ada yang seperti ini gitu kan teman-teman. Nah, tadi yang sudah Widya sampaikan, semua kasus yang terjadi itu pasti
ada dampak negatifnya gitu kan ya. Dan yang kasus yang beredar yang tadi Widya paparkan itu tentu saja banyak merugikan kaum perempuan, teman-teman ya. Mulai dari malu, terus terasingkan, merusak nama baik sekolah, keluarga, bahkan orang yang kita cintai gitu kan teman-teman. Terus juga bayangin ketika kasus-kasus ini meluap gitu kan, pasti pendidikan mereka juga terhambat gitu. Terus visi-visi mereka atau cita-cita mereka jadi sulit gitu untuk digapai. Kemudian juga trust isu ini juga pasti akan mengantarkan isu-isu lainnya seperti kekerasan perempuan gitu, isu mental health. Terus juga pasti korbannya akan mengalami itu yang namanya dihantui terus rasa cemas, penyesalan dan sebagainya gitu. Dan teman-teman ini yang paling mungkin bisa kita garis bawahi pula ya, hal-hal yang awalnya gitu membuat sebetulnya ini dari diri sendiri gitu ya, tapi dampaknya itu sebetulnya bisa menimbulkan bom waktu di masa depan. Salah satunya adalah inner child gitu. Inner child ini bisa terjadi ketika misalnya married by accident dan sebagainya. Nanti setiap perempuan gitu yang mempunyai kasus atau punya pengalaman-pengalaman buruk itu nggak dimunafikan gitu ketika nanti suatu saat dia berumah tangga ataupun dia memiliki anak, pasti akan ada sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya, entah itu pola dia mengasuh anaknya atau ketika dia berinteraksi dengan keluarga barunya, itu pasti akan terjadi sesuatu dalam tanda kutip gitu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya? Nah, coba kita renungkan dulu nih, ada sesuatu quote dari Kiai Hasan Al-Banna. Beliau menyampaikan bahwasanya kunci perbaikan bangsa adalah perbaikan keluarga. Dan kunci perbaikan keluarga adalah wanitanya. Karena wanita adalah guru dunia. Dialah yang menggoyangkan ayunan di tangan kanannya dan menggoncangkan dunia di tangan kirinya. Mari kita coba renungan kata-kata ini, bahwasanya ternyata gitu perempuan itu adalah kunci perbaikan bangsa. Gitu. Keluarganya baik, itu pasti perempuannya baik. Dan ketika keluarga itu baik, pasti negara itu baik. Gitu. Jadi ada peran besar sebetulnya di balik baiknya seorang perempuan. Tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh wanita di Indonesia juga mengatakan bahwasanya pendidikan bagi seorang perempuan itu penting. Gitu. Lalu ketika ada kasus ini, pasti timbul pertanyaan, apakah pendidikan itu masih relevan, apakah pendidikan itu masih penting ketika kasus yang seperti ini ada. Tapi sebetulnya teman-teman, poin yang terjadi atau kasus yang terjadi selama ini, gitu, itu sebetulnya bisa jadi cambukan buat kita. Sudahkah penerapan pendidikan itu penting? Karena pada hakikatnya bukan pendidikan yang salah tentunya ya teman-teman. Tapi mungkin pengaplikasiannya. Sudahkah sesuai dengan syariat, sesuaikan dengan sistem pendidikan kita ini, apakah sudah sesuai dengan fase perkembangan, sudah sesuaikan dengan worldview Islam, itu yang jadi pertanyaan kita sebagai seorang cendekiawan muslim atau sebagai seorang muslimah gitu kan. Nah, tokoh-tokoh besar atau tokoh-tokoh perempuan di Indonesia juga menyampaikan seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Rama El Yunusia. Beliau selalu mengatakan bahwasanya pendidikan itu adalah pilar utama bekal dari seorang perempuan untuk menjalankan kehidupannya. Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, semua butuh pendidikan untuk menjadi bekal mereka menjalankan peran-perannya di dalam kehidupan maupun di dalam masyarakat. Nah, di sini beberapa poin yang mungkin bisa Widya sampaikan terkait pentingnya pendidikan untuk perempuan. Yang pertama adalah karena perempuan adalah manusia juga yang bisa lupa dan khilaf, teman-teman. Ini perlu kita sadari ya, bahwasanya perempuan dan laki-laki itu nggak ada bedanya. Perempuan memiliki satu potensi yang sama juga, sama seperti laki-laki ketika Allah menciptakan Adam dan Bani Hawa gitu. Allah menciptakan akal yang bisa kita pergunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Lalu kemudian yang kedua, perempuan sendiri itu adalah manusia yang sama ya, manusia yang hidupnya itu berkelompok gitu, dan kelompok ini itu untuk menjalankan setiap perannya butuh
berjamaah, butuh bermasyarakat. Mungkin teman-teman sudah mengetahui sebelumnya ya, bahwa ada 3 peran utama perempuan gitu ya, atau perempuan punya tanggung jawab terpenting. Ada 3 poin yang mungkin bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah sebagai mar'ah sholihah. Kita, diminta atau di-challenge gitu ya, untuk menjadi sosok perempuan yang memang sesuai dengan, keyakinan yang kita pilih gitu, sesuai dengan worldview Islam, yaitu tujuannya adalah menjadi mar'ah sholihah atau perempuan yang sholihah gitu. Perempuan sholihah itu yang seperti apa? Tentu perempuan yang menjalankan syariat agama. Itu tanggung jawab pertama kita sebagai seorang perempuan. Kemudian yang kedua adalah Jauziyah Muti'ah atau istri yang bisa memberikan ketentraman, bisa memberikan dukungan, bisa memberikan kontribusi atau bisa memberikan kenyamanan gitu kepada partner hidup kita suatu saat nanti ketika kita sudah berumah tangga gitu. Jadi yang pertama kita menjadi seorang mar'ah sholihah, bagaimana kita bisa menjadi menjalankan syariat agama, dan ketika di rumah kita bisa menjadi seorang anak gitu ya bagi kedua orang tua kita, anak yang soleh yang akan mengantarkan kedua orang tua kita ke surga. Yang kedua tadi Jauziyah Muti'ah atau istri yang sejuk dipandang, istri yang taat. Dan yang ketiga tanggung jawab kita sebagai seorang muslimah adalah sebagai seorang da'iyah. Apa itu da'iyah? Maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa menyerukan kebaikan kepada masyarakat. Itu 3 tanggung jawab terbesar kita sebagai seorang perempuan. Dan ini hanya bisa kita lakukan, hanya bisa sukses kita kerjakan itu ketika kita hidup berjamaah atau hidup berkelompok, itu teman-teman. Maka penting pendidikan itu untuk membekali kita sebagai seorang mar'ah sholihah, Jauziyah Muti'ah, dan seorang da'iyah ini. Karena ibarat poci atau teko gitu ya, apa yang keluar itu adalah apa yang kita isi. Pun sama ketika kita menyampaikan sesuatu atau kita menjalankan sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang memang sudah kita punya gitu. Bagaimana mungkin kita bisa memberi kepada orang apabila kita tidak memiliki apapun? Itulah gunanya pendidikan, itulah gunanya ilmu ketika kita ingin menyelesaikan tanggung jawab kita atau peran kita sebagai seorang perempuan. Itu ya, poin yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, karena manusia atau perempuan memiliki tabiat lemah dan kurang ilmu. Nah, pada hakikatnya kita sebagai seorang manusia itu meskipun Allah ciptakan kita dengan sesempurna bentuknya gitu, tapi kita punya satu kelemahan, yaitu kita tuh manusia yang lemah, yang butuh selalu asupan baik jasmani, pikiran gitu ya. Dan kita ini adalah orang-orang yang butuh ilmu, yang seharusnya haus akan ilmu. Karena jika kita tidak belajar, bagaimana mungkin gitu ya, maksudnya kita mengetahui sesuatu. Nabi Adam pun ketika di surga, gitu, itu Allah ajarkan nama-nama benda, nama-nama banyak hal gitu ya, agar mereka mengetahui, agar beliau mengetahui. Itu hakikat ilmu. Maka penting pendidikan untuk perempuan untuk menjadi bekal sebetulnya. Nah, dari uraian ketiga tadi, kita bisa menyimpulkan teman-teman, apa sih urgensi tarbiyah atau pendidikan bagi muslimah dan perempuan pada umumnya? Nah, yang pertama, dengan pendidikan kita dapat menambah ilmu dan wawasan. Tadi ya, tarbiyah atau pendidikan itu tidak bisa sebegitu saja gitu ya kita langsung dapatkan, pasti perlu ada pengorbanan, ada ikhtiar, ada sesuatu yang memang kita harus lakukan agar kita mendapatkan itu gitu. Jadi ilmu itu didatangi, tidak datang sendiri. Dan poin yang pertama inilah yang harus kita cari gitu ya, wawasan yang kita cari. Tentu akan sangat berbeda gitu perempuan yang terdidik dengan perempuan yang tidak terdidik, teman-teman. Yang dimaksud terdidik di sini bukan berarti dari segi pendidikan gitu ya dalam tanda kutip, misalnya dia sekolah tinggi, tidak seperti itu juga gitu yang disebut dengan terdidik gitu. Atau yang terdidik adalah orang-orang yang memang tahu bisa atau membedakan mana yang baik dan mana yang benar, tahu adab, tahu bagaimana seorang harusnya bersikap sesuai dengan fitrahnya. Itu pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan khususnya. Lalu yang kedua,
dengan pendidikan dapat mendukung suami dalam proyek kebaikan. Tentu tadi sebagaimana yang sudah Widya sampaikan teman-teman, ada 3 poin penting kita sebagai seorang perempuan, atau kita punya 3 tanggung jawab penting itu sebagai seorang perempuan, setelah menjadi sosok yang salihah atau sebagai mar'ah salihah gitu. Yang kedua, kita perlu gitu ya membekali diri agar kelak ketika kita sudah berumah tangga, kita bisa mendukung pemimpin kita gitu ya, atau suami kita untuk menjalankan proyek kebaikan. Teman-teman, banyak kisah yang menceritakan bahwasanya selalu saja ada perempuan hebat di balik laki-laki hebat. Selalu seperti itu. Dan bukan berarti teman-teman ketika kita sudah mengaku bahwa kita adalah perempuan baik-baik, kita akan diuji juga dengan tidak diuji begitu saja gitu ya. Ada kisah yang menurut Widya ini bisa jadi pembelajaran juga ya, ketika seorang Asia gitu ya, Allah berikan ujian mendapat suami yang kafir, kufur gitu kan. Tapi bagaimana beliau bisa menjadi sosok yang taat, sosok yang tetap menjalankan syariat gitu. Ini salah satu bisa kita jadikan contoh juga gitu ya, bahwasanya perempuan baik-baik juga bisa dapat ujian yang seperti itu. Tapi teman-teman, ketika kita sudah menghiasi diri kita dengan ilmu, dengan keimanan, dengan wawasan, dengan pengalaman, tentu kita akan bisa melewati ujian-ujian itu dengan insya Allah dengan baik. Nah, kemudian teman-teman yang ketiga, dengan pendidikan kita dapat sukses dalam mendidik anak. Ini yang jadi PR besar kita juga sebagai seorang perempuan, teman-teman. Ketika nauzubillah min zalik ya, ada kasus-kasus seperti married by accident, kemudian nikah tanpa konsep, tanpa persiapan. Bagaimana mungkin gitu ya kita atau orang-orang memiliki anak gitu ya, hanya sekedar melahirkan saja, mendidik seadanya gitu ya. Tapi berbeda halnya ketika perempuan menyiapkan betul-betul suatu saat nanti ketika punya anak tuh harus seperti apa, ilmunya seperti apa, parentingnya seperti apa, itu penting gitu ya. Karena salah satu dakwah atau media untuk kita, ladang amal kita perempuan adalah mendidik anak-anak kita untuk menjadi investasi atau menjadi pejuang-pejuang Islam selanjutnya. Itu ada PR besar di pundak-pundak kita, teman-teman. Jadi bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan pendidikan, bagaimana mungkin kita tidak merasa penting untuk mencari ilmu ketika kita nantinya akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita. Gitu. Bagaimana kita bisa menjadi qudwah hasanah untuk anak-anak kita ketika misalnya sebelum menikah gitu, atau ketika masih muda kita memberikan contoh-contoh yang tidak baik gitu. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan peradaban kelak menjadi baik ketika kita saja tidak mempersiapkan generasi peradaban tersebut, tidak mempersiapkan dengan baik, malah justru mencoreng mungkin dengan sesuatu yang seharusnya kita sebagai seperempuan itu harus kita jaga. Itu yang jadi mungkin muhasabah besar kita ya sebagai seorang perempuan. Dan yang keempat adalah dengan pendidikan kita dapat eksis di tengah masyarakat untuk bekerja sama dalam memberdayakan lingkungan yang islami. Teman-teman, pada hakikatnya Islam itu mengajarkan kita bahwasanya kita ini tidak hanya harus solih secara pribadi, tapi juga harus bisa solih secara sosial. Di sini ketika kita sudah merasa bahwa kita ini berilmu, mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, sudah dibekali ini dan itu, maka tugas kita selanjutnya adalah mendakwahkannya, mengajak orang lain untuk terlibat dalam kebaikan, mengajak masyarakat, tetangga kita, lingkungan sekitar untuk bersama-sama menjalankan proyek kebaikan gitu ya. Itu PR kita sebagai seorang muslimah gitu. Jadi Islam tidak mengajarkan kita hanya untuk merasa bahwa surga itu hanya diraih untuk kita sendiri, tidak. Tapi mari ajak banyak perempuan di luar sana, saudari kita, teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, untuk hayu kita ke surga bersama-sama. Itu esensi dari Islam. Karena sesungguhnya Islam itu adalah pedoman terbaik
pedoman utama kita untuk menjalankan atau pendidikan utama kita untuk menjalankan kehidupan ini, terkhusus Al-Quran ya. Lalu apa aja sih yang bisa kita lakukan nih teman-teman ketika banyak isu yang beredar, aduh enaknya kita ngapain ya, baiknya kita seperti apa ya. Nah yang pertama teman-teman, ini penting sekali, rutin mengikuti kajian dan pembinaan ruhiyah, tidak hanya yang akan menambah ilmu atau wawasan atau sakofah Islamiyah, tetapi juga mencarjil amalan ibadah. Teman-teman tahukah kalau hanya sekedar apa ya, kita membahas tentang pendidikan ini, kita kalau melihat sistem pendidikan kita ya, pendidikan yang sejatinya itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, atau ketika misalnya guru memberikan materi kemudian sudah, tidak seperti itu. Pendidikan yang diharapkan dalam Islam adalah bagaimana seorang muslimah atau seorang perempuan itu bisa rutin menjaga ruhiyahnya dengan senantiasa istiqomah. Nah, ini perlu banget ya kita wadah untuk menjaga atau wadah untuk senantiasa mengingatkan kita pada hal-hal yang demikian, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya halakoh ini rutin gitu ya, ini bisa jadi wadah kita juga nih untuk membina diri kita untuk senantiasa mencarger iman kita. Karena pada hakikatnya gitu ya, manusia itu kan juga tempatnya futur, perlu ada yang mengingatkan, perlu ada yang menyemangati, apalagi nih tagline-nya teman-teman feminis juga kan sebetulnya woman support woman. Tapi kita nih yang seorang muslimah gitu yang punya worldview sendiri, tentu kita nggak akan kalah ya dengan mereka gitu. Kita juga support perempuan-perempuan atau saudara-saudara kita, tapi dengan asas sesuai dengan syariat Islam tentunya gitu ya. Nah, ini kita perlu komunitas yang seperti itu. Nah, tadi itu yang kedua, gabung dengan komunitas kebaikan yang bisa menyediakan berbagai macam manfaat seperti melatih skill, relasi, bahkan mendorong membuat karya yang manfaat. Ini penting juga teman-teman, ketika kita yang pertama itu membutuhkan satu wadah untuk membina diri kita secara rutin gitu ya, agar senantiasa misalnya setiap pekannya itu kita diingatkan, kita dievaluasi bagaimana amalan yaumiyah kita gitu. Karena teman-teman ternyata gitu ya, amalan yaumiyah seperti sholat tepat waktu, ibadah-ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, tilawah Al-Quran, itu insya Allah akan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tercela gitu. Bahkan ketika kita sholat gitu ya kan, sebetulnya kita ini sedang meminta penjagaan kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Karena pada hakikatnya perempuan atau manusia itu tempatnya lemah tadi ya, tempatnya khilaf. Bisa jadi ya paginya beriman tapi sorenya mungkin bisa jadi nggak beriman gitu kan. Maka kita penting banget tuh menjaga amalan yaumiyah kita seperti sholat tepat waktu, puasa, sholat tahajud itu agar Allah itu senantiasa memberikan hidayah, senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan petunjuk. Ini yang perlu kita cari gitu teman-teman. Ini yang perlu kita ikhtiarkan. Makanya beruntunglah teman-teman ketika hadir di halaqah ini, ketika teman-teman punya komunitas kebaikan atau punya sahabat yang selalu mengingatkan akan kebaikan. Nah, yang kedua ini teman-teman, tadi ya sudah disinggung masalah komunitas, lingkungan gitu. Lingkungan itu adalah salah satu faktor terbesar pendidikan ternyata teman-teman. Jadi adalah salah satu jurnal yang mengatakan bahwasanya pendidikan yang pertama itu kan ada perempuan ataupun seorang anak itu adalah ibunya. Tapi yang kedua itu lingkungan teman-teman. Maka penting sekali nih kita sebagai seorang muslimah atau mungkin pendidik atau nanti kelak teman-teman ketika sudah menjadi seorang ibu gitu ya, penting memilih atau memilihkan lingkungan yang baik untuk circle kita gitu. Selain untuk menjaga kita untuk sehat secara mental gitu ya, tapi juga produktif secara amal gitu kan. Karena kalau kita nggak punya komunitas gitu ya, nggak ada tuh yang akan mengingatkan kita untuk ayo bersama-sama kita bikin proyek kebaikan, atau ketika kita misalnya mulai futur, nggak akan ada gitu yang mengingatkan kita untuk ayo semangat lagi,
Itulah pentingnya kita berkomunitas. Maka beruntunglah teman-teman ketika hari-harinya itu diselingi, bahkan disibukkan juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berjamaah, kemudian memiliki visi yang baik. Itu beruntunglah teman-teman. Nah, yang ketiga, sibuk dengan visi serta misi hidup dan fokus juga dengan cita-cita impian yang teman-teman miliki. Ini yang paling penting. Makanya setiap perempuan atau setiap manusia atau setiap muslim dan muslimah itu penting banget teman-teman memahami apa sih sebetulnya visi misi hidup ini sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang muslim. Seorang dosen pernah mengatakan bahwasanya sebetulnya gitu ya, sebagai seorang manusia kita ini punya dua visi hidup yang paling besar teman-teman. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah menjadi khalifatul ard atau menjadi khalifah di muka bumi. Itu visi kita sebetulnya di muka bumi ini. Karena kan pada hakikatnya kita ini di bumi ini kan sementara ya, di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya kita ini kan di akhirat. Maka di dunia ini adalah tempat kita mencari bekal, mencari apa namanya, sesuatu yang bisa nantinya kita bawa, kita gadaikan gitu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan teman-teman, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim penting juga memiliki impian gitu ya, memiliki target-target list, to-do list, karena itu yang nantinya akan membuat kita gitu fokus. Kalau kita senantiasa disibukkan dengan hal-hal kebaikan yang apa namanya membuat kita untuk senantiasa fokus ke dalam atau untuk mengejar impian-impian kita, itu pasti kita juga nggak akan mudah gitu ya terdistract atau kepikiran hal-hal yang apa namanya nyeleneh atau bahkan yang nggak sesuai dengan syariat gitu kan. Maka beruntunglah teman-teman nih kalau misalnya teman-teman ini sibuk dalam kebaikan gitu karena itu adalah bentuk penjagaan Allah terhadap kita. Dan yakinlah teman-teman, perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang memiliki mimpi, kemudian berjuang untuk mewujudkannya, dan kemudian berjuang kembali untuk mewujudkan mimpi perempuan-perempuan lainnya. Itu perlu di-tagline gitu, agar kita sebagai seorang perempuan itu nggak sekedar hidup gitu. Kalau kata Buya Hamka tuh, kalau manusia hidup, cuma sekedar hidup, babi di hutan aja hidup gitu. Tapi kita sebagai seorang muslimah tentu harus punya nilai lebih gitu ya. Kita yang tadi Wida sudah sampaikan, jangan sampai kita hanya solihah sendiri gitu atau kita yang paling ngerti sendiri, maka ajak orang-orang lain gitu ya untuk mari kita kejar surga bersama-sama gitu ya teman-teman. Nah, surat ini yang selalu gitu ya menjadi tamparan besar ayat 6 surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Teman-teman, surat At-Tahrim ayat 6 ini mengingatkan kepada kita bahwasanya penting sekali kita ini menjaga apa namanya keluarga kita, orang-orang yang kita cintai itu dari hal-hal yang nantinya akan menjerumuskan kita kepada neraka gitu ya. Jadi mari kita tengok kanan kiri kita, sudahkah kita menjaga keluarga kita dengan benar, menjaga lingkungan kita, menjaga murid-murid kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga sahabat-sahabat kita gitu. Karena pada hakikatnya teman-teman apa namanya jika kita mencintai seseorang gitu maka buatlah mereka mencintai Allah agar kelak kita akan bersama-sama di surganya kelak. Dan ada satu kalimat yang menjadi apa ya penyemangat mungkin. Udah diingatkan oleh salah satu guru bahwasanya nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita adalah dai sebelum profesi apapun. Jadi meskipun misalnya kita adalah seorang dokter, kita adalah dai. Atau misalnya kita ada seorang guru, kita adalah dai juga. Atau kita misalnya seorang artis gitu ya, itu juga dai. Kita adalah dai sebelum profesi apapun. Maka
penting sekali kita punya tanggung jawab besar juga gitu untuk mendakwahkan, untuk menjaga, untuk menyampaikan nilai-nilai Islam agar tidak akan ada lagi terjadi berita-berita, kisah-kisah yang sangat memilukan gitu ya. Kita lihat kanan kiri kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Mari jaga bersama-sama gitu ya. Khususnya perempuan ya. Karena katanya gitu ya, perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Jadi siapkan pundak-pundak terbaik kita untuk saudara-saudara kita agar mereka tidak mencari pundak-pundak yang lain. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa Widya sampaikan. Mudah-mudahan nggak lebih ya waktunya. Mohon maaf apabila ketika menyampaikan ada kurang dan ada salah, Widya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Mbak Widya. Masya Allah, syukran jazakillah khair Mbak Widya atas penyampaian yang sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi bersama. Bagi teman-teman halakoh yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Widya, bisa juga bertanya di luar materi ya Mbak. Bagaimana Mbak? Teman-teman halakoh juga dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan chat di kolom obrolan. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Mungkin diskusi juga nggak apa-apa. Iya, baik Mbak. Diskusi. Silahkan teman-teman halakoh. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi bersama? Ya, kalau gitu aku dulu gimana Mbak? Boleh. Aku ada ini sih Mbak, tertarik sama ini yang tadi Mbak Widya sebutkan tuh Mbak, yang bagaimana sih caranya, sebentar Mbak. Bagaimana agar kita menjadi seorang perempuan yang, kan kalau feminisme itu kan woman support woman gitu ya Mbak. Nah kalau kita kan worldview-nya tuh beda gitu Mbak. Kalau misalnya gini Mbak, gimana caranya kita untuk menumbuhkan fitrah keimanan gitu Kak, dari apa, fitrah keimanan dari usia dini sampai balik gitu Kak, agar si fitrah ini tuh terus terjaga dan tumbuh begitu. Mohon diceritakan Mbak. Pertanyaan bagus ya. Fitrah keimanan kan sebetulnya kalau yang udah pahami adalah sesuatu potensi yang sudah ada sejak lahir sebetulnya, keimanan itu. Dan ketika iman itu sudah kita sudah kita miliki, tugas kita selanjutnya adalah mencari ilmunya gitu. Jadi jangan sampai ketika sudah beriman kita tidak mencari. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri gitu ya, 49 kali Allah mengatakan gitu di dalam ayat-ayatnya, afala ta'qilun, selalu ada kata-kata seperti itu. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, untuk menjaga fitrah keimanan itu, kita penting sekali gitu ya, mencari alasan mengapa kita memiliki atau mengapa kita memilih syariat atau mencari hikmah di balik syariat yang Allah sudah tentukan gitu. Contohnya misalnya ketika kita mengimani bahwasanya Islam itu mengajarkan seorang perempuan untuk menutup aurat, gitu ya teman-teman. Kalau orang kita sebagai seorang muslimah gitu ya, perlu juga mencari hikmah kenapa sih Allah itu kok nyuruh perempuan itu menutup aurat, gitu ya. Pasti ada satu hikmah yang bisa jadi gitu belum kita secara manusiawi gitu pahami jika kita tidak tahu ilmunya atau kita tidak punya pengalaman khusus gitu. Ini juga terjadi gitu ya, ini sharing aja ya teman-teman, ketika dulu Widya itu pakai kerudung mungkin usia ketika SMA kalau nggak salah, dan Widya menganggap bahwasanya pakai kerudung ya masih biasa aja lah, udahlah jilbabin hati dulu gitu ya, masih ke bawah arus gitu kan anak-anak SMA tuh. Tapi teman-teman ketika Widya berinteraksi dengan dengan kawan-kawan di luar negeri gitu ya, apalagi ketika berada di satu lingkungan di negara lain dengan mayoritas non muslim gitu ya, ada kejadian unik nih. Suatu ketika Widya tuh makan gitu ya, dan namanya negara non muslim itu kan pasti kayak sains tentang atau peringatan tentang makanan-makanan halal itu kan belum banyak ya. Nah itu tuh Widya tuh hampir aja makan daging babi. Dan kayak itu kondisinya Widya tuh masih pakai kerudung, alhamdulillahnya tuh ya udah pakai kerudung. Itu waktu itu kalau nggak salah kelas 1 SMA semester 2.
atau kelas 2 SMA, lupa Widya. Nah, terus untungnya ada teman dari Thailand gitu ya, yang bilang, "Widya bukannya kamu muslim, kok makan daging ini?" Gitu, tapi pakai bahasa Inggris gitu. Terus kaget kan, emang ini apa? Ini tuh babi gitu. Astagfirullah. Nah, di situ yang langsung Widya tuh kayak ketampar gitu teman-teman. Kok ya ampun, kalau mungkin ya gitu, kalau Widya di situ nggak pakai jilbab, itu udah babi itu udah ketelan banyak kali teman-teman di diri Widya gitu kan. Kita sebagaimana kita udah ketahui ya, babi itu kan ya karena maksudnya kalau aku pribadi tuh ngerasa ya Allah gitu, ngebayangin ketika nanti aku makan sesuatu yang haram gitu ya, pasti Allah akan apa ya, sulit gitu memberikan atau memudahkan rezeki-rezeki aku gitu. Bahkan aku pernah baca gitu ya, ketika misalnya kita memakan sesuatu yang haram, itu daging kita itu nggak halal untuk masuk surga, itu yang bikin aku takut gitu ya. Tapi aku langsung bersyukur ketika ketika ada seorang teman yang tahu karena aku pakai jilbab, aku seorang muslim gitu. Jadinya dia ngingetin, itu daging babi dan nggak halal gitu kan. Dan di situ aku langsung, oh iya, ternyata ini hikmah kita berjilbab, agar jilbab ini menjadi identitas diri kita gitu sebagai seorang muslimah, agar orang-orang bisa membedakan mana sih sebetulnya yang beriman dan yang tidak beriman secara zohir begitu kan. Itu mungkin ya. Jadi kalau ditanya bagaimana sih fitrah keimanan, ya kita setelah beriman maka mencari alasan itu. Setelah iman, ilmu, kemudian amal. Itu yang Wida dapatkan. Dan ini buah dari pendidikan yang selama ini Wida nyam. Itu mungkin ya. Ya, terima kasih Kak atas pengalamannya, ya Masya Allah banget. Em, Berarti ini ya Mbak, secara tidak langsung tuh fitrah itu tuh memang akan tumbuh ketika kita juga ikut terus mencarinya gitu ya Mbak ya. Jadi Ya, jangan, ya berarti nggak boleh patah semangat untuk terus mencari gitu ya Mbak ya. ya, mencari ilmu itu kan, makanya kebalik lagi soal pendidikan gitu. Kalau Widya pribadi gitu ya, bahkan Islam juga sebetulnya mengajarkan kan ketika kita pertama kali gitu yang Allah turunkan itu atau yang Allah perintahkan kan Iqra, membaca. Itu sebetulnya adalah kode gitu ya, kita sebagai seorang muslim, ketika kita sudah mengaku beriman, maka tugas selanjutnya adalah kita belajar, mencari tahu, mencari alasan gitu agar fitrah kita senantiasa terjaga gitu. Dan mungkin teman-teman ya, kalau kita baca isu-isu yang lagi happening juga gitu ya, kan banyak kayak seperti punten gitu, apa LGBT gitu ya. Itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang di luar fitrah manusia kan teman-teman. Nah, mungkin orang-orang yang seperti itu bukan bukan karena dia nggak pinter juga gitu atau bukan karena dia nggak mengenyam pendidikan juga, tapi mungkin ketika proses proses dia menjalankan apa namanya pendidikan yang dia enyam itu ada sesuatu yang hilang gitu kan, ada sesuatu yang eh, apa tidak dia jalankan sebagai seorang perempuan karena pada hakikat sebagai seorang manusia sorry. Jadi pada hakikatnya sebetulnya syariat Islam gitu ya itu tuh adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita, teman-teman. Gitu kan ya. Maka penting sekali gitu ya, syariat-syariat ini menjadi role model atau pedoman utama pendidikan yang kita tanamkan kepada anak-anak khususnya atau sebagai seorang muslim. Itu sih. Masya Allah, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ya, bagi teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan terkait isu keperempuanan, terkait pendidikan, silahkan bisa ditanyakan. Ini mumpung Mbak Widianya masih bersedia ini. Kapan lagi bisa bertemu dengan Mbak Widya? Ya, silakan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau menulis di kolom obrolan. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran. Ya, terima kasih. Oke, Mbak, kayaknya aku ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Mungkin ini sih, Mbak, lebih ke orang tua atau keluarga ya, Mbak ya. Mungkin kalau kalau interaksi gitu, Mbak, seberapa besar sih, Mbak, sebetulnya interaksi dengan orang tua untuk mempengaruhi cara pandang kita gitu, atau cara pandang seseorang itu terhadap tadi, Mbak, isu-isu yang mungkin sebetulnya kayak tabu atau lebih sensitif gitu. Terutama isu-isu yang tadi Mbak, yang menyangkut perempuan atau yang menyangkut isu-isu belakangan ini gitu, Mbak. Oke, itu pertanyaan bagus ya. Ini sebenarnya tadi nggak Widya sempat singgung. Peran perempuan atau interaksi seorang anak
terhadap keluarga yang entah itu ayah atau menurut ibunya itu sangat penting ternyata ya teman-teman. Ketika kita misalnya bahas parenting, ternyata perempuan misalnya yang dekat dengan ayahnya itu secara psikologi dia dia bisa apa namanya bisa membentengi dirinya ketika dia bisa nantinya kelak itu berinteraksi kepada lawan jenisnya. Jadi apa ya, madrasah pertama atau lembaga atau tempat pertama seorang anak dididik atau mendapatkan atau mengenyam pendidikan itu adalah keluarganya. Jadi ketika ditanya, pertanyaannya adalah, bagaimana korelasinya, bagaimana, apa namanya, pentingnya pendidikan di dalam keluarga itu, kalau ditanya itu pasti sangat penting gitu. Jadi ada peran khusus gitu ya, setiap setiap elemen atau setiap member di dalam keluarga itu punya perannya masing-masing. Seorang bapak itu adalah kepala sekolahnya keluarga. Ibu adalah guru dari sekolah tersebut dan anak adalah pengenyam pendidikan di keluarga tersebut. Meskipun gitu ya, bapak dan ibu juga masih masih sama-sama belajar. Kita kalau kita melihat atau kembali lagi kepada Al-Qur'an gitu ya, bagaimana Al-Qur'an juga memberikan gambaran bagaimana pendidikan keluarga itu sangat penting gitu ya, ketika Luqman di dalam Al-Qur'an gitu mendidik anaknya. Yang pertama kali Luqman apa namanya, sampaikan kepada anaknya adalah, "Kamu jangan sampai menduakan Allah, tauhid dulu." Itu peran ayah ternyata teman-teman ya. Maka penting juga nih bagi teman-teman nih, sama-sama saling mendoakan kalau misalnya masih single gitu ya, untuk mendapatkan suami atau partner hidup yang, apa ya, hanif, yang sholih, yang bertakwa gitu. Karena itu kepala sekolah kita gitu ya. Itu yang akan menjadi, penanggung jawab terbesar pendidikan di keluarga kita. Dan teman-teman tahukah, ternyata, apa namanya, karakter perempuan itu juga berpengaruh dari pola interaksi ayahnya kepada dirinya. Kalau kita lihat juga ya dialog ayah kepada anak dibanding ibu kepada anak di Al-Qur'an itu lebih banyak ayah ternyata teman-teman. Jadi, ternyata gitu ya, keluarga salah satu, apa namanya, berhasilnya pendidikan keluarga adalah ketika ayah berperan penting sebagai, apa namanya, pemberi arahan, pemberi contoh gitu ya. Jadi tidak hanya ibu saja gitu yang mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi ayah juga tugas utamanya tidak hanya mencari nafkah gitu ya, tapi juga apa namanya, penanggung jawab terbesar pendidikan di keluarga. Jadi penting sekali nih dalam keluarga itu, baik ayah, ibu, anak, tahu porsi dan tanggung jawabnya masing-masing, tahu perannya masing-masing, gitu. Dan ya dia bisa bisa menghormati ibunya, bisa menghormati seorang perempuan, bisa merasakan bagaimana, lembutnya seorang perempuan, itu pasti dia melihat bagaimana cara ibu mendidiknya, bagaimana interaksi ibunya atau bagaimana ibunya memperlakukan dia, gitu teman-teman. Kalau apa ya, tangki-tangki cintanya seorang anak itu terisi di keluarganya, itu mereka nggak akan mencari tangki-tangki yang lain, tangki-tangki cinta yang lain gitu di luar sana. Afwan seperti misalnya pacaran gitu ya. Itu mungkin bisa jadi evaluasi besar gitu ya kepada setiap orang ketika, eee, anaknya gitu dalam satu keluarga kok sudah berani gitu, maksudnya pacaran gitu ya. Ya kita sama-sama memahami bahwasanya ya pacaran itu kan haram gitu, mendekati zina aja sudah haram apalagi pacaran gitu kan. Ini perlu dipertanyakan, kalau orang tua nggak punya world view bahwasanya pacaran tuh haram, ya udah anaknya pacaran pasti dibiarin aja. Anaknya jam 10 belum nyampe rumah juga pasti dibiarin aja. Tapi berbeda halnya ketika seorang orang tua gitu ya, punya apa namanya, punya pemahaman yang baik gitu tentang pendidikan, tentang syariat Islam, itu tidak akan membiarkan anaknya seperti itu gitu ya. Lagi-lagi ini PR bersama gitu. Maka pada hakikatnya tadi kembali lagi sebagai seorang perempuan nih sebelum kita menjalankan peran-peran selanjutnya, maka didiklah diri kita dulu deh sebagai mar'ah sholihah gitu. Agar kelak nanti ketika kita menjalankan peran selanjutnya sebagai Zaujah Mutia, kita punya bekal gitu, punya punya pandangan khusus gitu. Karena ya tadi benteng pertama seorang anak, seorang manusia itu adalah di keluarganya, gitu.
Eh, ini diskusi yang menarik sebetulnya. Enak kalau misalnya teman-teman pada diskusi gitu. Ya, Masya Allah Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti memang peran keluarga tuh penting banget ya Mbak, ya. Peran paling utama sebelum kita menghadapi dunia luas ini gitu ya Mbak. Ya, Nah, ya betul. Masya Allah. Mungkin aku ada lagi nih Mbak pertanyaan sebelum teman-teman yang lain bertanya gitu Mbak. boleh. Kalau gini Mbak, sebagai perempuan gitu, sebetulnya apa sih kiat-kiat kita peran atau cara kita berperan yang efektif, yang baik, yang tersusun gitu dalam bingkai Islam gitu Mbak, di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat, komunitas gitu, ataupun bahkan untuk ya diri kita sendiri gitu Kak. Bagaimana sih cara kita tuh atau kiat-kiat kita buat lebih bisa berperan yang lebih optimal, lebih efektif lagi gitu sih Kak. Oke. Ini kalau Widya menyampaikan ini karena based on my experience aja ya gitu. Jadi kalau Widya pribadi gitu, ketika pertanyaan seperti itu, Widya lebih ngerasa kayak halakoh atau pembinaan gitu ya, pembinaan rutin tapi karena gini, pembinaan rutin itu jujur yang membuat apa namanya Widya sekarang ini itu bertumbuh gitu. Dulu-dulu mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu Widya nggak seperti ini. Dan ini adalah buah dari pendidikan Widya yang sekarang. Jadi kalau ditanya bagaimana sih tips atau triknya gitu, maka teman-teman carilah satu wadah, satu tempat yang senantiasa bisa mengingatkan teman-teman untuk menjalankan, untuk membekali setiap tanggung jawab dan peran-peran teman-teman yang 3 tadi. Sebagai seorang mar'ah solihah gitu ya, amin. Kemudian zauziah mutiah dan sebagai da'iyah itu. Itu sih yang apa namanya yang Widya rasa itu paling penting gitu ya. Makanya Ustadz Agatsa itu kan menghadirkan halakoh muda ini kan maaf Widya kelempar. Maaf juga nih off video ya tadi jaringannya kurang bagus. Oke tadi kembali lagi ke pertanyaan ya. Maka dari itu tadi Ustadz Agatsa itu mengadakan halakoh-halakoh seperti ini gitu ya, yang rutin. Itu salah satunya kalau yang Widya bisa tanggap adalah memang kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai apa namanya perempuan mungkin ya khususnya yang sedang bertumbuh itu perlu media yang senantiasa rutin mengingatkan kita pada hajat-hajat kehidupan kita gitu ya, entah itu kita sebagai seorang hamba maupun seorang khalifatul art art gitu ya, untuk menjalankan peran atau visi-visi kehidupan kita. Itu sih. Jadi kalau yang Widya rasa halakoh itu penting gitu atau pembinaan rutin itu penting. Jadi penting juga nih buat teman-teman untuk mencari wadah itu. Gitu. Baik, Masya Allah Mbak. Berarti intinya jangan salah cari komunitas juga, cari tempat untuk bertumbuh gitu ya Mbak, berproses. Ya, Baik itu. Mbak. Terima kasih Mbak atas jawaban-jawabannya. Insya Allah. Ya, baik teman-teman, ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan bersama Mbak Widya. Masih ditunggu yang mau bertanya bisa raise hand atau chat di kolom obrolan. Oke, baik. Oh ya, saya ingin mengingatkan juga untuk para peserta halakoh, mungkin di akhir sesi halakoh ini kita akan ada sesi foto bersama. Diharapkan untuk teman-teman membuka kamera. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi bersama Mbak Widya. Baik. Oke. Oh, Masya Allah. Ada pertanyaan nih Mbak di kolom obrolan. Baik. Oke, sebentar. Kita lihat.
Tidak terlihat. Oh, dari Alfitri ya? Iya, betul, Ya, Mbak. hubungin Widya ya? Ini bisa langsung Widya jawab, atau gimana? Ya, baik. Silakan, Mbak. Langsung dijawab saja. Oke. Eh, Kira-kira apa keinginan dan misi Mbak Widya untuk memberdayakan perempuan? Oke, teman-teman. Sebelumnya, ini juga ada teman-teman Widya nih dari Gema Pertiwi. Jadi, teman-teman, Widya itu sebetulnya punya satu amanah di Kota Bogor itu untuk memimpin salah satu komunitas yang memang fokusnya itu adalah pemberdayaan perempuan usia-usia muda lah, usia-usia milenial, Gen Z. Dan apa sih misi Mbak Widya gitu ya, misi aku secara pribadi. Tadi teman-teman, visi terbesar Widya tuh ketika menjalankan komunitas ini atau bersama-sama dengan teman-teman di Gema Pertiwi itu adalah yang pertama tentu sangat sangat manusiawi ya untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi Widya. Dan setelah itu mengajak untuk teman-teman perempuan lainnya untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Itu. Jadi apa ya? Perempuan itu sebetulnya kan punya banyak potensi dan kita berhak kok punya mimpi apapun gitu ya. Punya apa namanya? Keinginan gitu yang mungkin kadang gitu ya ada sebagian dari diri kita pribadi justru gitu mengatakan bahwa ini tuh kamu nggak pas, ini tuh kamu nggak pantas, perempuan tuh nggak harus kayak gini dan sebagainya, banyak asumsi-asumsi yang seperti itu. Dan Widya berharap gitu ketika Widya gitu di masa muda ini tentunya gitu punya sesuatu yang nantinya bisa Widya jadikan proyek kebaikan ketika Widya nanti sudah nggak ada di dunia ini, proyek kebaikan itu tuh tetap jalan. Nah, itu yang Widya jadikan satu apa ya namanya goal besar di Gema Pertiwi, mengajak teman-teman perempuan di Kota Bogor, ayo kita sama-sama belajar dari kita untuk kita oleh kita gitu. Jadi komunitas ini memang fokusnya adalah apa namanya mewadahi semua potensi teman-teman perempuan usia muda. Kita sama-sama apa namanya membuat satu program, satu kegiatan yang bisa apa namanya meningkatkan kapasitas kita baik secara fikriyah maupun amaliyah dan selanjutnya kita ajak orang-orang lain juga gitu untuk apa namanya ikut bergabung atau ikut apa namanya meramaikan proyek kebaikan kita. Itu sih kalau ditanya tentang misi. Jadi doain juga teman-teman mudahan komunitas ini bisa lebih bermanfaat lagi di masyarakat. Gitu. Baik. Mbak, Afwan mau izin tanya, Mbak. Untuk Gema Pertiwi sendiri, apakah dibuka untuk umum atau hanya yang di wilayah Bogor saja, Kak? Maksudnya di luar wilayah Bogor, apakah bisa mendaftar atau bagaimana? Oh, oke. Pertanyaan bagus ini sekali promosi ya. Jadi sebetulnya Gema Pertiwi itu ini teman-teman, setiap kokap atau kota kabupaten tuh seharusnya ada. Cuma mungkin memang ada yang sudah jalan, ada yang belum. Karena teman-teman ternyata nih ya, kalau yang udah rasain di lapangan gitu, ketika kita mau berbuat baik gitu ya, atau kita mau berdakwah dalam tanda kutip, itu pasti nggak banyak orang yang menyertai. Maksud ini nggak apa ya, maksudnya namanya jalan dakwah tuh pasti selalu apa namanya banyaklah ininya ujian dan ininya. Tapi kalau ditanya bisa nggak sih? Tentu bisa teman-teman. Jadi sebetulnya orang-orang di luar Kota Bogor atau perempuan-perempuan lain yang tertarik untuk gabung di Gema Pertiwi boleh gitu. Bahkan kami punya member kok yang tinggal di Jogja, terus di Tangerang, meskipun apa namanya di luar Kota Bogor, di Sukabumi. Meskipun memang aktivitas terbesar kita itu ya di Kota Bogor gitu. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak ya boleh. Gitu. Karena kan sekarang sebetulnya udah era digitalisasi ya teman-teman. Jadi ketika kita mau berkarya itu kan nggak harus offline atau langsung tatap muka kan nggak seperti itu. Jadi melakukan kebaikan itu insya Allah banyak cara kok. Tinggal kitanya mau apa enggak menjalankannya gitu. Insya Allah. Bagaimana Kak El? Sudah terjawab pertanyaannya?
Salam kenal juga, El. Insya Allah sekali Mbak Widya. Terima kasih banyak Mbak atas ini jawabannya Mbak. Insya Allah. Iya, Sama-sama. bagi teman-teman, bagi peserta halaqah yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini mumpung Mbak Widianya masih bisa kita tanya-tanya gitu teman-teman. Insya Allah banget. Oh ya, Masya Allah ada yang mau tanya. Baik. Izin bertanya, Teh. Ketika kita menyampaikan suatu kebaikan seseorang, tapi responnya ceramah saja sana di masjid, katanya gitu. Bagaimana kita menyikapinya? Ini sering terjadi ya. Tapi teman-teman ketika apa namanya? Ini sebetulnya nggak apa pasti mungkin ya akan orang-orang alami juga gitu ketika kita mau setidaknya gitu mengingatkan orang-orang gitu untuk ini tuh salah gitu. Pasti responnya itu nggak semuanya positif, ada aja negatif. Tapi ini lagi-lagi Widya menyampaikan itu based on experience aja ya teman-teman. Jadi kalau Widya rasa gitu ketika ada orang yang ketika kita mengingatkan orang itu kemudian responnya kayak gitu atau responnya nggak baik, yakinlah teman-teman kita nggak perlu terlalu gimana-gimana juga gitu. Tapi bukan berarti juga kita jadi mundur. Karena Allah itu dalam Al-Quran juga mengingatkan hendaknya di antara kita itu ada yang mengingatkan kepada orang lain untuk menjalankan atau melakukan nahi mungkar gitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Yang tadi udah sampaikan nahnu doat qabla kulli syai'in. Kita adalah dai sebelum profesi apapun. Terserah bagaimanapun responnya orang-orang, tugas kita tetap harus menyampaikan syariat. Tugas kita harus menyampaikan kebaikan. Bahkan sekalipun ya kebaikan yang kita sampaikan itu mungkin bisa jadi menyakiti gitu. Tapi pada hakikatnya ketika kita menyampaikan kebaikan untuk orang lain dan kita tahu sudah menjalankan adab-adabnya gitu, menyampaikan kebaikan tersebut, entah itu responnya dia mau baik mau enggak gitu, suatu saat nanti teman-teman yakinlah mereka akan berterima kasih kepada kalian gitu, berterima kasih kepada diri kita bahwasanya kita sudah diingatkan. Dan ketika nanti kita ditanya di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu kerjakan ketika misalnya di mata kamu gitu ya, kamu melihat ada kemungkaran. Kita punya hujah, teman-teman. Kita punya alasan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah mengingatkan fulan, aku sudah mengingatkan fulana, maka jangan hukum aku. Itu sih teman-teman yang mungkin bisa jadi apa ya, yang selalu menyemangati Wida gitu untuk nggak gentar gitu atau nggak takut menyampaikan kebaikan meskipun misalnya sahabat sendiri gitu ya, atau kadang atau mungkin orang tua sendiri atau saudara sendiri gitu ya, atau teman-teman yang deket banget sama kita gitu, tapi saking nggak enaknya kita nggak takut gitu menyampaikan kebaikan. It's okay teman-teman, suatu saat meskipun misalnya mereka nggak menerima sekarang, mereka akan berterima kasih kepada kita, dan kita ya tadi punya hujah di hadapan Allah kelak ketika kita ditanya, katanya kamu mencintai saudaramu tapi kamu membiarkan saudaramu dalam kemungkaran. Nah, kita punya hujah, ya Allah, sesungguhnya aku sudah mengingatkan sahabatku, aku sudah mengingatkan fulanah gitu. Itu sih, Din. By the way, Din ini teman Widya di Gema Pertiwi. Masya Allah. Baik. Ya Allah, ya Kak. Berarti memang ternyata jalan dakwah itu tidak mulus, pasti ada batu bergiriginya, ada kerikilnya, dan dan pasti memang sangat berat ya Kak ya. Kalau ringan sih bukan dakwah namanya ya Kak. Iya. Baik. Terima kasih Kak Widya atas jawabannya, Masya Allah. Mungkin teman-teman halaqah lainnya ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita memasuki jam 9, 4 menit lagi teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, yang didiskusikan. Oh, ini sih Kak, mungkin tadi sih Kak yang lebih ke apa? Di yang isu-isu yang lagi beredar sekarang gitu ya Kak ya. Itu kan selain di sana ada isu pendidikan, perempuanan, pasti ada isu-isu lainnya tuh Kak yang menyangkut gitu. Misalnya ada isu kemiskinannya gitu, atau ada isu tadi tentang apa ya namanya, tentang mental health-nya gitu Kak. Terus juga pasti ada isu juga tentang kesehatannya. Nah itu sebetulnya kita sendiri tuh Kak bisa nggak sih Kak apa ya namanya mengelaborasi itu Kak jadi sebuah ibaratnya apa ya, kajian bersama gitu Kak, ibaratnya ya tadi Kak yang Kakak sasaran Kakak itu kan perempuan-perempuan atau yang di Gema Pertiwi. Nah, apakah kita nih di sini juga bisa
seperti kakak gitu. Dan gimana sih cara memulai awalnya gitu Kak? Itu kadang suka bingung juga gitu untuk memulainya. Oke, itu benar bagus ya. Sebetulnya itu juga dialami kami di komunitas gitu. Tapi teman-teman sebetulnya kalau ditanya bisa atau enggak berkolaborasi, elaborasi dan sebagainya gitu ketika kita misalnya ada isu-isu yang lagi happening dan pada hakikatnya kan sebetulnya kebutuhan manusia itu banyak ya. Dan pasti gitu banyak sektor, banyak apa namanya sudut pandang lain yang bisa kita bahas. Yang terpenting adalah ketika kita punya niat baik gitu teman-teman. Yang kedua yang perlu kita ikhtiarkan adalah mencari partner yang baik. Nah, ketika misalnya teman-teman di Insan Cendekia ini kan udah punya apa namanya teman gitu ya untuk ayo sama-sama sih kita bikin misalnya sesuatu yang bisa mencerdaskan atau sama-sama memberikan apa namanya insight kepada kita itu bisa pasti gitu. Tapi yang terpenting adalah teman-teman jangan overthinking dulu gitu. Saya ini bisa nggak ya? Ini nggak akan bisa-bisa kalau kita nggak mencoba gitu. Kalau kalau apa pandangan Widya sih ketika misalnya gitu ya, kita punya sesuatu yang kita inginkan gitu. Mari kita sama-sama apa gapai itu gitu kan. Jadi kalau misalnya ini lagi happening apa nih? Nah, kita coba deh tinjau kita sebagai minimal pada sudut pandang kita dulu deh kebutuhan kita. Misalnya ketika ada satu isu gitu ya, satu trust isu yang misalnya contohnya mental health atau apa ya, ya mental health deh misalnya. Kita cari nih, kira-kira kenapa sih kok ada mental health? Kenapa sih kok isu isu kesehatan mental tuh sangat happening banget terjadi, apalagi khususnya di perempuan-perempuan quarter life crisis gitu misalnya, itu kan pasti ada something something yang apa ya, nggak mungkin ada asap ketika nggak ada api. Nah itu bisa teman-teman kaji dari situ gitu dan akhirnya nanti akan menemukan satu satu apa ya, satu benang merah yang itu bisa kita pelajari bareng-bareng gitu kan. Kita bisa minta bantuan, kita bisa apa namanya mencari orang yang pas gitu untuk berbagi. Insya Allah bisa gitu teman-teman. Yang Widya pahami adalah ketika kita berniat baik, insya Allah kok Allah itu akan selalu berikan jalan. Tapi kalau misalnya kita niatnya hanya apa ya, maksudnya nggak ada niat lah, pasti ada banyak alasan gitu. Itu sih. Jadi insya Allah bisa. Terima kasih Kak. Intinya mau memulai dulu ya Kak ya. Terima kasih. Ya, Baik. bismillah. Ya, kepada peserta lokal lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Kak Widya atas penyampaian materinya. Alhamdulillah setelah selesai juga sesi holakoh Insan Cendekia Jilid 4 ini. Terima kasih banyak Kak atas ilmunya, atas jawaban-jawabannya, keren banget Kak. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Insan Cendekia atas terselenggaranya halakoh ini. Terima kasih juga kepada peserta halakoh yang sudah hadir pada kegiatan malam hari ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Untuk Amin ya rabbal alamin. halakoh ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya selaku pembawa acara pada halakoh malam hari ini, jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya. Sama-sama. Izin. Semangat teman-teman. Terima kasih Kak. Izin ini dulu ya Kak, ambil sesi foto bersama, boleh teman-teman mungkin boleh. on cam dulu ya. Ada berapa slide Kak El? Kayaknya satu ya. Iya, satu ya Kak. Ada 4 slide, Kak. Oh, ada 4 slide. Baik. Oh, maksudnya ada 4 ada 4 peserta satu Oh ya, slide. baik. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar Kak, mungkin sekali lagi. Ya.
Baik. Terima kasih Kak El. Terima kasih Mbak Widya atas ilmunya, atas paparannya. Semoga bisa bertemu lagi di Sama-sama. halaman berikutnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Oh semuanya. iya, nih, insya Allah Wida Ya Kak. sama-sama. Insya Allah nanti ikut terus nih halakohnya nih, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Kak Widya. Ya, baik. Kepada Kak Widya mungkin bisa dipersilakan untuk ya, baik, Masya Allah. Ya, kepada peserta mungkin bisa sudah bisa dipersilakan untuk live. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Mbak.